Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-12 mata kuliah dasar pemrograman. Oke, di pertemuan sebelumnya, kita sudah berkenalan dengan tipe list gitu ya. Jadi di mana list tadi sebagai koleksi data dan mampu menggunakan beberapa fungsi built-in yang ada di list. Kita juga sudah mencoba untuk sedikit melakukan manipulasi di dalam list tadi. Nah, sekarang capaian mata kuliah pertemuan 12 ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep array sebagai koleksi objek atau data. Jadi kita sudah belajar struktur data yang lain yaitu array. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan array pada suatu notasi algoritmik. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan array satu dimensi ya, jadi dengan representasi list pada bahasa pemrograman Python. Nah, saya nanti akan jelaskan lebih detail tentang ini. Yang pertama adalah array. Nah, kita akan mulai dari tipe scalar atau tipe objek primitif yang isinya cuma satu gitu ya, bukan komposit yang terdiri dari beberapa nilai. Misalnya contoh program dengan objek tipe scalar itu tipe integer atau float. Ini contohnya float misalnya. Kita punya seperti ini, nilai mahasiswa 1, nilai mahasiswa 2, nilai mahasiswa 3, nilai mahasiswa 4, nilai mahasiswa 5. Kelima variabel ini adalah bertipe float. Kemudian kita juga punya tipe variabel penampung untuk nilai rata-rata nanti. Nah, kemudian inputkannya satu persatu itu input nilai mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita akan menghitung rata-rata juga dijumlahkan satu persatu dibagi 5. Nah, kelemahan dari program di atas itu adalah itu cuma 5 mahasiswa, kita menuliskan input, kemudian mengolah, kemudian menuliskan output, itu satu persatu tidak masalah. Tetapi kalau 1000 bagaimana? Nah, itu tentunya akan sangat melelahkan. Nah, di pertemuan sebelumnya, itu saya sudah menjelaskan list secara panjang lebar, tetapi belum menyentuh tentang esensi dari kita menggunakan list gitu. Jadi tujuannya buat apa? Nah, seperti ini juga. Jadi untuk beberapa koleksi tipe yang dia bukan skalar ya tentunya, itu akan mempermudah kita di mana nanti kalau ada banyak sekali data gitu kita akan bisa mengolahnya secara bersama-sama dan itu secara langsung. Itu berlaku tidak hanya untuk array tetapi juga untuk list. Nah, jadi kalau solusinya ya, jadi solusi yang pertama kemarin adalah list. Yang kedua adalah array. Nah, nanti saya akan kasih tahu kenapa kok saya jelaskan dulu list baru array. Oke, baik. Jadi misalnya kalau skalar itu satu variabel untuk satu mahasiswa, misalnya kita ada 5 variabel mahasiswa ini dia menyimpan satu kotak nilai, ini kotak nilai yang masing-masing berdiri sendiri itu. Jadi ilustrasi array itu seperti 5 tadi digabung gitu. Jadi satu variabel menyimpan 5 nilai mahasiswa atau satu variabel array itu memiliki 5 elemen nilai. Nah, hal ini nanti diidentikan dengan suatu simbol kurung kotak ya, sama dengan list. Nah, array itu sendiri adalah tipe non-skalar yang mengacu pada suatu sekumpulan elemen tipe dan diakses melalui indeks. Tentu saja di array ini ada aturannya, yaitu yang di mana isi dari setiap elemen array-nya tadi itu harus memiliki tipe yang sama. Array juga sering yang satu dimensi, atau beberapa dimensi juga biasa diimplementasikan dalam bentuk tabel, vektor, atau dikenal dengan istilah yang lain yaitu lare gitu. Nah, jadi mengaksesan visualisasi array dengan diakses melalui indeks. Jadi indeksnya itu seperti biasa dia mulai dari 0 sampai mulai dari maksimal dikurangi 1 gitu ya. Jadi misalnya jumlah bukan maksimal, panjangnya itu dikurangi 1. Nah, sama seperti yang sebelumnya di list. Oke. Lebih detailnya, elemen suatu array dapat diakses melalui indeks yang telah terdefinisi. Jadi indeksnya itu kita harus definisikan terlebih dahulu array indeks. Ya, sebelumnya di list itu saya simbolkan dengan i itu misalnya. Elemennya diawali dari 0 sampai array jadi 0 gitu ya. Jadi indeks diawali 0, kemudian nilainya itu diakses dengan cara array variabelnya dikasih kurung kotak ke 0 gitu.
Jadi dia adalah elemen pertama. Jadi indeksnya 0, 1, 2, 3 sampai data terakhir, di mana elemen terakhirnya itu tentu saja panjang dari array tadi dikurangi 1. Nah, yang jadi permasalahan di Python adalah di Python tidak mempunyai tipe primitif yang dia itu benar-benar merepresentasikan array, berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain seperti bahasa C atau C++ atau Java atau C# misalnya. Nah, array di Python kita harus istilahnya mengakali ya. Secara konsep kita gunakan konsep array gitu, tapi secara implementasi pada dasarnya kita tetap gunakan list. Atau kalau kita ingin benar-benar menggunakan array di Python, kita harus tambahkan library seperti misalnya library numerical Python atau NumPy. Kita harus pakai NumPy, nanti NumPy.array itu dia punya tipe sendiri untuk mendeklarasikan suatu array di situ yang sifatnya itu benar-benar array. Tapi yang akan kita coba di sini adalah membuat array. Jadi membuat array itu dengan list. Sekali lagi, meskipun demikian ini adalah list kalau di Python, tetapi secara konsep antara array dan list tadi berbeda. Apa yang membedakannya? Nah, list gitu, secara konsep list itu kan sifatnya adalah bertambah, growable atau tumbuh gitu. Setiap elemennya kita bisa tambah ke belakang, ke belakang, ke belakang. Sedangkan array itu tidak. Array itu bersifat statis, tetap. Dia tidak sedinamis list. Jadi kita harus menentukan berapa kapasitas blok memori yang harus dibutuhkan di awal ketika array tersebut dideklarasikan. Nah, makanya ada deklarasi seperti ini. Kalau di Python kita gunakan array sama dengan tipenya apa, integer, float, ataupun tipe yang lain dikalikan dengan panjang dari array yang kita inginkan. Nah, jadi dia akan memiliki kapasitas blok itu berapa banyak. Kalau di sini kita deklarasikan dikalikan dengan 5, berarti kita punya deklarasi array variabel array itu sebanyak 5 blok. Nah, atau kita bisa langsung isi ya, ini sama halnya seperti kita menggunakan inisialisasi langsung pada list, sama. Cuman kita tidak boleh menggunakan fungsi append di dalam terminologi atau istilah array di sini, karena di array tidak ada menambahkan elemen di akhir. Seperti itu. Itu yang harus kita sepakati bersama. Jadi kalau kasusnya di sini adalah array, jadi kita ngikuti konsepnya si array, bukan konsepnya si list. Nah, kemudian cara mengakses setiap nilainya ya mirip ya sama dengan list. Jadi kita akses melalui indeks seperti ini, indeks ke 0, indeks ke 1 seperti ini. Oke, berarti kalau ini print array indeks ke 0, berarti yang akan di-outputkan berapa? Misalnya 80. Array indeks ke 1 berarti 100. Array indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Indeks ke 5 itu. Misalnya array indeks ke 5. Yang terjadi adalah error. Indeks melebihi, mengakses indeks yang melebihi yang ada di kapasitas si array. Oke. Nah, kalau di C biasanya kalau kita membuat itu ada tipenya, kemudian di spasi nama variabelnya, lah baru ini kapasitas array-nya ini dideklarasikan dengan kurung kotak 10. Nah, maka dia akan membuat blok itu sebanyak 10. Jadi dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9. Nah, tipenya setiap masing-masingnya ini adalah integer, dan seterusnya ini integer. Itu kalau di C itu. Nah, kalau di Python seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, deklarasi array di Python itu nama variabel sama dengan tipe primitif dikalikan maksimal. Maksimal di sini itu lebih tepatnya itu adalah apa ya? Panjangnya array jadi atau sejumlah blok memori yang kita pesan gitu ya. Misalnya di sini 10, berarti dia nanti akan membuat blok itu dari indeks ke 0 sampai indeks ke 10. Nah, misalnya ini kelebihan ya. Oke. Kemudian dimulai dari indeks ke 0 sampai 9 gitu. Kemudian cara mengisi setiap elemen array, cara mengisinya ya kita tinggal gunakan assignment seperti biasa.
Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba dengan interpreter dulu. Kita coba membuat array dengan interpreter Python. Saya punya variabel array itu, misalnya array itu. Kemudian saya buat dengan tipe data integer untuk semua isinya elemennya, kapasitasnya misalnya 5 aja, tidak usah banyak-banyak. Nah, kalau kita print array saja seperti ini, yang terjadi adalah keluarnya adalah kelas integer, seterusnya sampai 5 kali. Ibaratnya kita memesan blok memori itu sebanyak 5 blok. Bagaimana cara ngisinya? Ya, ini tinggal di R ke 0, di assign misalnya diisi 12, R ke 1 itu nanti diisi 3. Nah, kalau kita print dia sudah ada isinya, yang lain berarti masuk kosong. Kita isi juga 2, diisi 3 lagi boleh, 4, 3 dulu, diisi 13, 4 diisi 1 misalnya. Nah, nanti kita print, kita print, maka yang keluar arraynya adalah semuanya seperti ini. Atau kita print satu persatu ya, ke 0 berarti 12, ke 1, kemudian indeks ke 2, kemudian indeks ke 3. Nah, di array ini kita tidak perlu menggunakan fungsi len, meskipun kita juga bisa melakukan itu. Nah, itu 5 kan, karena di awal kita kan sudah mendeklarasikan array ini dengan nilai 5. Jadi tidak perlu gunakan fungsi len lagi, kecuali kalau kita mau menghitung memang panjangnya, di mana array yang kita masukkan itu sifatnya adalah array yang sudah diinisialisasi langsung, isinya langsung ada isinya kayak gini misalnya. Nah, ini kan kita kadang kelupaan itu panjangnya berapa misalnya. Kita bisa gunakan fungsi len atau kita bisa membuat sendiri fungsi untuk menghitung panjang dari array ini. Oke. Nah, bagaimana cara mengisi setiap elemennya itu juga dengan input dari user? Berarti saya kosongkan saja arraynya gitu. Saya buat baru. Kapasitasnya 3 gitu. Isinya gimana? Satu persatu. Ya, kita array ke 0, kita assign ke input dari user. Ini integer, berarti kita harus patuhi dia isinya tidak boleh string, tetapi juga integer. Kita masukkan 3. Lalu kita print arraynya. Nah, 3 masuk. Kita print array indeks ke 0. 3 masuk. Nah, bagaimana cara mengisinya itu sekaligus? Kita gunakan apa? Kan 0 tadi bisa diisi sampai indeks kedua kan? Nah, berarti kita bisa gunakan pengulangan for i in range 3, 2, 3, 4, array ke i sama dengan integer input. Nah, seperti ini. Saya enter, saya buat misalnya 1, 2, 3, terus saya print arraynya, saya print keisi 1, 2, 3. Biar simbol kurung kotaknya hilang, kita gunakan looping juga. Berarti yang diganti di sini adalah print array indeks ke i, seperti itu. Oke. Itu adalah cara untuk deklarasi array di Python dan manipulasi sederhana mengisi data arraynya, kemudian mengoutputkan data arraynya. Ini saya coba saja mengoutputkan ya. Sama, kemudian 1, 2, 3, 4 print R ke I. Nah, keluar 1, 2, 3 seperti ini. Sama seperti input yang dimasukkan. Kalau mau menyambung gimana outputnya? Berarti kita tambahkan keyword koma di sebelah printnya n spasi kayak gini. Nah, ini outputnya adalah 1, 2, 3 tapi menyamping begitu. Baik, berikutnya nanti kita akan coba lihat manipulasi array lebih mendalam lagi ya.